Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai materi dari calon guru penggerak, yang mana materi ini bertemakan budaya positif. Bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif ini adalah bagian dari aksi nyata kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita hari ini, kita mengambil tema budaya positif. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana budaya positif ini bisa dikembangkan di sekolah kita, sehingga kita nantinya bisa membentuk karakter murid yang memaknai jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sampaikan selamat datang buat Bapak Ibu, selamat datang selamat bergabung di aksi nyata budaya positif, di mana kita belajar bersama bagaimana membentuk siswa kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, saling berkolaborasi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru berperan menuntun tumbuh dan kembangnya kehidupan anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak itu sudah dilahirkan dengan dua kodratnya masing-masing, dan kodrat mereka berbeda, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan ajaran, yaitu menjadi guru itu adalah seorang anugerah terindah. Jadi kita bersyukur kita bisa menjadi guru, bagian dari proses pendidikan yang akan membentuk generasi masa depan Indonesia yang visioner. Maksudnya visioner mendukung tumbuh kembangnya anak. Dari anak kita tuntun menjadi manusia yang merdeka. Guru adalah profesi yang mulia, yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengembang tugas dan amanah tersebut. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kita belum sepenuhnya memihak terhadap murid, Ada banyak ada banyak tugas dan kita harus meninggalkan anak. Kita adalah bagian dari yang harus kita maknai, bagaimana kita memihak mengadakan pendidikan yang memihak kepada murid. Nah, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran. Nah, kita harus dituntut untuk kreatif, kemudian solutif, inovasi, menyenangkan, dan yang paling penting adalah ini, berpusat kepada peserta didik atau student center. Jadi murid itu adalah pusat pendidikan, bukan lagi sebagai objek, tapi harus kita libatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek, karena murid adalah organ penting dalam pendidikan kita. Kita lanjutkan. Nah, dalam konsep utama budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah, itu ada 6 poin penting yang harus kita ketahui. Ada 6 poin penting. Yang pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana makna dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan lain-lain. Ada 6 ini. Ya, 6 ini adalah sebuah konsep utama dari budaya positif yang bisa kita kembangkan untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang merdeka
merdeka belajar dan merdeka dalam kehidupannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sedang mengalami masa transisi dari perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Kita berada di zona itu sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan tiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap pembelajaran yang kita kembangkan, yang kita terapkan kepada murid kita itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi misalkan perkembangan kelas 1 dan kelas 2 itu pasti berbeda dengan perkembangan dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi kita harus paham betul bagaimana kebutuhan murid kita dalam setiap tumbuh kembangnya. Sesuai dengan yang sudah kita ketahui bersama, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Masih ingat Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat lagunya? Masih? Nah, mari kita nyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila. Bisa kita mulai ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu luar biasa hebat sekali. Bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini kita tanamkan dalam diri siswa sehingga siswa nanti betul-betul jadi lulusan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang terdiferensiasi. Pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita mengorganisir bagaimana kebutuhan murid itu. Contoh-contoh seperti ini, bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan juga kebutuhan murid, karena dengan kebersihan maka tercipta pembelajaran yang nyaman juga. Contohnya seperti ini, kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan yang mana itu mendukung dari profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian para perubahan paradigma, ini saya minta contoh 2 orang untuk menerapkan ini. Caranya mudah sekali. Ada B, ada teman Anda, kemudian sobek secara kertas atau panjenengan bisa mengambil contoh lain. Misalkan kertas kecil, saya akan berikan dari satu saja. Saya minta bantuan Bu April sama Bu Rina, boleh ke depan. Terima kasih Bu. Ini satu orang akan berperan sebagai A dan satu orang berperan sebagai B. Nanti kita akan tahu bagaimana posisi kontrol kita. Coba ini adalah sebuah budaya. Silakan Bu April bisa dipegang. Silakan digenggam. Silakan digenggam. Kemudian Bu Lina akan merayu Bu April agar bisa membuka tangannya Bu April. Rayuan itu bisa membujuk Bu April itu bisa dengan ini tadi, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepala tangannya. Sedangkan Bu April mempertahankan dirinya agar tangannya tidak bisa terbuka. Ini adalah sebuah contoh bagaimana nanti kita akan belajar tentang peran kontrol ini. Saya minta Bu Lina berposisi sebagai B yang merayu, membujuk, menghardik, apa saja yang dilakukan bisa lakukan untuk merayu Bu April ini untuk membuka kepala tangannya. Silakan. Bukan mau jangan.
Boleh dengan cara apa saja? Buka bentar aja. Tidak. Kalau kamu nggak mau buka nanti kamu tak jiwet loh. Ih, kamu jahat. Buka bentar aja, masa nggak boleh? Kalau ditanya nggak bisa, boleh dihantik, diancam, dan sebagainya. Kamu ini pelit banget sih. Buka itu aja nggak boleh. Kamu mau ini? Iya. Buka bentar, boleh nggak? Jangan. Sudah cukup. Berarti yang kita lihat tadi adalah, terima kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih sudah mempraktekkan ini, Bu April juga terima kasih sudah mempraktekkan bagian dari materi kita hari ini. Dari sini kita belajar bahwa seseorang akan mempertahankan dirinya untuk mempertahankan apa yang dia percayai. Meskipun orang lain akan merayu dia, membujuk dia, bahkan mengancam dia untuk melepaskan agamanya. Bagaimana itu maknanya? Nanti akan kita pelajari. Bagaimana bisa itu bahwa seseorang akan kegiatan benda tadi, meskipun dirayu, meskipun diantik, itu tidak akan dilepaskan. Apa maknanya? Kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Monggo Bapak, benar Pak? Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam perubahan paradigma teori kontrol ini, kita tadi sudah mempraktekkan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengaturan penguatan positif dan negatif dapat dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Seperti yang tadi dipraktekkan. Orang dewasa akan memaksa bagaimana melepaskan kepala tangannya yang menyimpan barang tadi. Dia akan memaksa bagaimana dia melepaskan orang tersebut melepaskan haknya. Tetapi orang tersebut yang dibujuk, yang dirayu, bahkan diancam pun itu akan mempertahankan dirinya. Itu adalah teori paradigma baru. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah praktek tadi, kita mengetahui bahwa siapa yang memiliki peran kontrol. Stimulus respon. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa yang dilakukan kita tadi? Dia ingin Bu April untuk menyamakan persepsinya agar dia membuka kepala tangannya. Tetapi tidak bisa. Nah, di sini peran kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti tadi kita tidak berhasil membujuk Bu April. Ini sesuai dengan ini. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti Bu April sudah berusaha mempertahankan dirinya. Dia mengontrol dirinya sendiri tanpa bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita tidak bisa mengontrol Bu April. Seperti itu. Karena semuanya sesuai dengan paradigma baru tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi sesuai dengan praktek tadi, kita berharap membuka itu ya. Kita berharap buka itu agar dia menang. Dan agar juga dia mempertahankan diri agar dia juga yang menang. Maka ini sesuai dengan teori kontrol atau pilihan. Baik, kita lanjutkan.
Nah, disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato yang pada zaman dahulu ya. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna disiplin. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah awal mula dari sebuah budaya positif, Bapak Ibu. Jika kita memiliki disiplin positif ini, maka budaya positif akan tercipta di lingkungan sekolah. Dalam budaya kita, maka disiplin dimaknai sebagai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita itu kalau dituntut disiplin, saya rasa 80% orang akan tidak nyaman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ada dua motivasi yang berasal dari dalam intrinsik dan dari luar adalah ekstrinsik. Nah, tujuan kita sebagai seorang guru adalah memunculkan disiplin positif itu dari dalam diri siswa, bukan dari kita. Kita hanya menuntut bagaimana kita menggali disiplin dari anak-anak tersebut. Karena sesuai dengan filosofi Ganjar Dewantoro, guru itu menuntun dalam sistem among. Among itu berasal dari bahasa Sunda, yang kalau dalam bahasa Jawanya adalah ngomong. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid melawan sesuatu tanpa sumbukan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin diri ini harus muncul dari diri siswa sendiri, bukan dari kita. Kita hanya menuntutnya. Kalau kita memerintah, pasti ada ketidaknyamanan. Tetapi kalau itu sudah muncul dalam diri sendiri, pasti akan rasa nyaman. Dan ini adalah tugas kita bersama dalam era kurikulum merdeka sesuai dengan ajaran dari Ganjar Dewantoro. Nah, disiplin kita lewati dulu ya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya manusia itu membutuhkan lima pokok kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Ini penguasaan ya, ada keliruan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Bagaimana kita memaknai semuanya? Nanti kita akan di slide berikutnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui bersama. Kita sebagai seorang guru, kita juga harus belajar apa itu 5 kebutuhan dasar manusia sehingga kita bisa mengimplementasikannya kepada murid-murid kita. Realitas kebutuhan itu setiap orang pasti berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita, kebutuhannya juga berbeda. Setiap orang berbeda, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Baik itu manusia dewasa, anak-anak pasti kebutuhannya pasti berbeda. Contoh kasus ya, sebuah permasalahan. Contoh ya, misalkan ini, saya guru kelas 5 sedang menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Rizal. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rizal yang seringkali meminta buka makan siang temannya dengan paksa. Jadi Rizal ini sering memaksa temannya untuk berbagi bekalnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda melakukan itu? Melakukan itu di Rizal ya. Karena Rizal melakukan itu. Mungkin ada tanggapan? Mungkin apa yang akan kita lakukan jika kita menemui murid kita seperti itu? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu?
Apa kita mengajarnya, kita menghukumnya? Coba. Memperingatkan. Memperingatkan Rizal agar tidak mengulangi kembali. Ya. Bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Coba. Nah, dalam konteks penerapan permasalahan tadi, ini sebaiknya yang kita lakukan adalah nanti beberapa lapar dan orang tua. Jadi tadi ini anaknya lagi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini adalah termasuk survival. Jadi kita bisa mendalami siswa tersebut. Kita harus bagaimana kita sebagai seorang guru harus mendalami permasalahan setiap anak. Yang mana mereka permasalahannya pasti berbeda. Karena mereka dilahirkan dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda. Kemudian menjadi perhatian atau belonging. Andi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini adalah contoh dari power. Kemudian Andi merasa bosan dengan bekal dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama atau freedom. Hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dari permasalahan tersebut, kasus tersebut kita bisa mendalami hal apa, kenapa kok tadi contohnya adalah Rizal. Kenapa kok dia berlaku seperti itu? Jadi ada 5 ini kita tanyai, Rizal, kenapa kok kamu sering memaksa berbagi bekal dengan teman ini? Dia pasti akan dengan sendirinya dia akan mengungkapkan kenapa alasannya dia seperti itu. Tapi dengan adanya cara sendiri, jadi kita tidak langsung mengerti, tidak langsung memanggil dia, tapi ada caranya sendiri. Jadi kita harus mendalami kenapa kok dia melakukan itu. Nah, motivasi perilaku manusia, tadi ada motivasi eksternal dan motivasi eksternal dan juga internal. Internal itu dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal dari luar, karena dia dalam tekanan dari luar. Orang yang melakukan atau membuat peraturan, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Misalkan seorang siswa dia ingin pintar, dia belajar terus agar apa? Agar dia mendapat hadiah dari gurunya. Karena dia ketika ada sesuatu berprestasi, dia dapat hadiah. Itu adalah dorongan eksternal dari luar, karena dia ingin mendapatkan hadiah. Kalau yang dari dalam bagaimana? Dia ingin menghargai diri sendiri. Oh, saya sebagai siswa, kewajiban saya sebagai siswa adalah belajar agar menjadi pintar. Bukan karena hadiah atau yang lain dari gurunya. Itu adalah motivasi internal atau dari dalam. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena ia mendapat imbalan merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini tadi menghargai nilai diri, nilai-nilai yang dihasilkan dari diri sendiri. Karena pada hakikatnya setiap anak itu pasti dibekali kodrat alam dan kodrat zamannya itu. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Apa bedanya? Contohnya ini tadi. Ada suatu contoh. Sita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa dan berlalu Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut.
Pak Bayu pada saat itu memberikan teman-teman Sita, tertawan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Kira-kira tidak setuju? Menurut Anda, tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Mengapa? Kita lihat. Hukuman atau konsekuensi bisa kita lihat dari ini. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang pernah melakukan? Tidak? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kita lihat nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat. Atau langsung kita lihat saja nih. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat ketika dia terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tempat meja di atas tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran biosuka, itu konsekuensi. Ada 2 hal. Di sini push up karena tidak menggunakan masker, itu termasuk hukuman. Di sini mengelilingi lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sebelumnya pasti dalam setiap mata pelajaran pasti ada namanya kesepakatan. Kalau hukuman, jadi ini hukuman dari pihak luar, dari guru. Berarti kan pihak luar dari seorang murid. Dan bolehkah hukuman itu kalau dalam ajaran yang mantul tidak diperbolehkan? Karena akan berdampak terhadap psikis dan biologis dari seorang anak, yang mana anak adalah dalam tahap tumbuh kembang, sehingga harus dijaga. Perbedaan hukuman dan konsekuensi dapat dilihat di sini, Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan, tapi kalau konsekuensi tidak menyakitkan karena memang harus terjadi. Ini membuat anak sakit. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa belum rampung yang kemarin. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman, kalau kita terapkan, itu pasti anak-anak pasti sangat membencinya. Misalkan dalam upacara bendera, anak terlambat, kita untuk push up, dia pasti akan membenci itu. Tapi kalau kita timbulkan konsekuensinya dari dalam diri siswa, oh aku terlambat, saya tidak akan mengulanginya lagi, dia akan sadar diri, dan itu dari dalam diri siswa. Sampai dengan ini marah, hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau tempo. Nah, kita mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Pasti panjenengan pernah mendengar yang namanya segitiga restitusi atau peran posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam pendidikan yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
Jadi peran kita, kontrol kita sebagai seorang guru ada 5 ini. Posisi kontrol guru. Kita bisa bertindak sebagai penghukum. Kita bisa bertindak sebagai teman dari murid-murid kita. Kita bisa bertindak sebagai manajer, pemantau, dan juga membuat rasa bersalah. Apa maksud dari kelima hal tadi? Yang pertama, menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kita bicara dengan siswa, meskipun siswa itu salah, kalau kita bicara lembut, dia merasa bersalah. Tapi kalau kita hadir langsung, maka yang timbul adalah kebencian. Kita bisa menjadi sebagai teman. Guru pada kasus ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian sebagai pemantau, memonitor, berarti mengawasi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah berarti lewat orang tua, karena kita tidak secara langsung bisa mengawasi anak-anak di rumah. Kemudian sebagai manajer, respon menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir manajer atau posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini sebagai peran sebagai manajer. Ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan kasusnya siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita bertindak sebagai penghukum. Mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kita bertindak sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa pada kamu. Itu membuat rasa bersalah. Anak-anak kalau ditanya seperti ini, dia pasti akan bingung menjawabnya. Dan ketika itu dia akan merasa bersalah, oh saya sudah berbuat kesalahan, dan itu tidak akan saya ulangi. Teman, ayolah yang penting buat guru bangga. Hari ini tidak apa-apa kamu salah, tapi kan kali saya bilang dia, itu kita berdiri sebagai seorang teman. Kalau teman tahu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau bertanya seperti ini, kita berperan sebagai manajer. Ini kalau dijawantahkan secara lengkap seperti ini, posisi kontrol. Kita lanjut saja. Restitusi. Tadi kita menyinggung restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini intinya adalah ini. Mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Konsep disiplin dengan identitas ini lanjutkan saja. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, ciri-cirinya apa? Bukan menghapus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh, siswa tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada langkah-langkah dalam mengambil proses restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Bagaimana nanti saya ada contoh video prakteknya. Ini kasusnya adalah Rizal tidak mengerjakan PR. Ini adalah salah satu kasus yang bisa kita ambil. Contoh dari video. Jadi kita bisa mengambil segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak suaranya nggak bisa gitu. Jadi dari video ini kita bisa, misalkan Rizal ini tidak mengerjakan PR. Kita tidak boleh tulis 100 kali dalam buku, saya tidak melakukannya, karena itu termasuk hukuman. Kita bisa mengambil waktu yang tepat, misalkan waktu istirahat, dipanggil di dalam kelas atau di kantor, kemudian ditanyai
Follow-nya bisa sih. Ini masih loading. Jadi kita panggil, kemudian kita tanyakan yang pertama adalah tadi mau stabilkan identitas. Kita tanya, apa benar kamu tidak mengerjakan PR? Dia akan jawab benar. Terus kita tanya lagi yang kedua, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dia pasti akan memberikan alasannya. Pak, saya kemarin mengantuk sekali, seharian main di kali. Pasti anak-anak akan jawab. Dan yang perlu diingat, jangan memanggil anak dengan suasana yang ramai, karena anak akan merasa terganggu dan apa yang ada dalam dirinya tidak akan keluar. Pastikan kita posisi kita sebagai teman atau sebagai manajer. Anak-anak kan pasti akan mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan. Dia akan menjawab seperti itu. Langkah yang ketiga adalah kita menanyakan kesepakatan kelasnya. Saya masih ingat kesepakatan kelas kita. Masih Pak, apa kesepakatan kelas kita? Akan mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya akan mengerjakan PR tepat waktu. Nah, seperti itulah contoh segitiga restitusi. Dan kita tidak boleh menghukum anak, karena itu kan berdampak pada kehidupan anak, sesuai dengan filosofi dari manajer Dewan Guru dalam kurikulum merdeka. Jadi kita mengkonsepkan diri dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena ini kita lewati. Ini contoh kasus kedua. Nah, membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Pada intinya adalah keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri, bukan dari luar atau paksaan. Kalau dari luar itu istilahnya paksaan. Tapi kalau dalam diri sendiri, dia akan merasa, murid-murid kita akan merasa dia nyaman. Karena itu timbul dari dirinya sendiri. Sehingga pentingnya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebelum kita berinteraksi dengan murid-murid kita. Praktek membuat keyakinan kelas, nanti panjenengan bisa mempraktek membuat kesepakatan kelas nih, bisa di kelasnya masing-masing. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu harus bagaimana, gurunya harus seperti apa, pembelajarannya harus atau tidak, semuanya timbul dari siswa maupun guru. Dan itu ketika diterapkan akan sangat bagus bagi perkembangan kita. Langsung saja. Ini Pak betul. Namanya sudah biswi. Kita langsung ke Oke, seperti itu Bapak Ibu Guru. Bagaimana budaya positif itu dokumentasi kesempatan kelas. Nah, ini internetnya. Mungkin dari sini paparan ini mungkin ada yang bertanya. Monggo. Mungkin. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, saya kan guru kelas 1 ya. Apakah keyakinan kelas bisa diterapkan di kelas bawah? Ya, khususnya kelas 1, sebab beberapa anak masih belum lancar menulis. Terus menurut Bapak itu bagaimana caranya? Untuk kelas 1 itu masih ada pertanyaannya, Bu. Untuk kelas 1 ini bisa juga diterapkan sama keyakinan atau kesempatan kelas tadi. Kalau memang anak tersebut belum pandai untuk menulis, bisa menggunakan cara lisan. Jadi kita diskusi dengan siswa sesuai dengan kemampuan siswa saja.
Oke. Tidak harus berupa tulisan, bisa audio. Jadi cuma kita ajak diskusi sesuai dengan tema perkembangan anak. Oke. Ada pertanyaan tentang agama? Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melihat video restitusi tadi sangat jelas sekali dan bagus untuk diterapkan. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi tadi, apakah 3 langkah harus diambil semua? Misal langsung ke menanyakan keyakinan kelas tanpa menyetabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Apakah penerapan itu segitiga restitusi itu apakah 3 langkah harus diambil semua? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan, terima kasih juga jawabannya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Kemudian tadi menanya kenapa, alasan kenapa, apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya. Yang ketiga untuk mengatasi masalah itu. Jadi 3-tiganya itu harus berurutan, tidak boleh langsung ke tahap yang terakhir. Jadi ketiganya harus berurutan. Itu prinsip dari segitiga restitusi agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Mata dulu. Ada pertanyaan lain? Bukan ya? Kalau tidak ada, mungkin itu pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa kita diskusi bersama dengan waktu. Karena memang waktunya sudah selesai. Mungkin saya akhiri demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Atas kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan panjenengan diberikan kesehatan, Amin. dan keselamatan, rezeki yang melimpah, Amin. yang banyak, sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi lulusan Profil Pancasila. Amin. Amin. Terima kasih.